Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana sebagai moderator dari kelompok 1 Anatomi Fisiologi Manusia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini tepat pada waktunya yang berjudul Sistem Integumen. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon dari semua pihak untuk memberi kritik dan saran yang membangun. Adapun inti dari materi kami, yang pertama pengertian sistem integumen, yang kedua fungsi sistem integumen, yang ketiga bagian-bagian sistem integumen. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang dibawakan oleh rekan saya. Yang pertama Yawan Moses Sapu, yang kedua Putri Nabila, yang ketiga Sulastri Madin, yang keempat Nur Fadila. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yawan Moses Sapu dari kelompok 1. Untuk mengawali presentasi hari ini, saya akan membawakan materi tentang sistem integumen, yang dimana sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan kepada manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun bagian-bagian dari sistem integumen antara lain kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Selain itu, ada pula fungsi-fungsi dari sistem integumen seperti yang pertama, melindungi organ eksternal, yang kedua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, yang ketiga, mengatur suhu tubuh, yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui pengeluaran keringat, yang kelima, melindungi dari bahaya sinar matahari dan membentuk vitamin D. Adapun bagian sistem integumen yang pertama ialah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang menutupi tubuh manusia. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hypodermis. Adapun struktur-struktur kulit antara lain rambut, saraf, kelenjar keringat, kantong rambut, otot penegak rambut, kelenjar minyak, dan pembuluh darah. Dari lapisan tersebut, lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit dan merupakan organ terbesar yang ada di tubuh manusia. Luas permukaannya sendiri mencapai 18 meter persegi. Selain itu, lapisan epidermis tersusun dari beberapa lapisan seperti stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosium, stratum spinosum, dan stratum basal. Ada pula sel-sel yang terdapat dalam lapisan epidermis seperti sel keratinosit yang memproduksi keratin, yaitu protein yang memperkuat elastisitas kulit dan tahan terhadap air. Sel melanosit yang menghasilkan melanin, yaitu pigmen gelap yang memberi warna kepada kulit. Marker yang berkaitan dengan indera sentuhan. Sel Langerhans yang berkaitan dengan kekebalan tubuh. Setelah lapisan epidermis, ada pula lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis tersusun dari protein penguat, serat retikulur atau protein penyokong, serat elastis atau protein yang berfungsi sebagai penambah elastisitas kulit.
Di dalam lapisan dermis terdapat juga kelenjar keringat yang menghasilkan keringat untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua, terdapat pula kelenjar minyak untuk melindungi kulit dari kekeringan. Yang ketiga, folikel rambut sebagai tempat pembelahan sel-sel rambut. Dan yang keempat, jaringan lemak sebagai tempat cadangan energi padat. Dan lapisan terakhir dari lapisan kulit ialah lapisan hypodermis. Penyusun utama dari lapisan hypodermis adalah jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfa, serta saraf yang sejajar dengan kulit. Adapun fungsi dari lapisan hypodermis adalah yang pertama, melindungi organ internal dari benturan benda luar. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Yang keempat, sebagai cadangan makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari sistem integumen, yaitu rambut. Rambut merupakan organ tubuh dari manusia yang memiliki bentuk seperti helaian benang yang tumbuh pada kulit manusia dan mengandung banyak keratin. Selanjutnya yaitu adalah fungsi rambut. Fungsi rambut yang pertama adalah rambut kepala melindungi kepala dari sengatan matahari. Yang kedua, rambut hidung sebagai filter terhadap partikel-partikel kasar yang mungkin masuk dalam hidung kita saat kita bernafas. Yang ketiga adalah alis, berfungsi sebagai penahan air supaya tidak masuk langsung ke dalam mata. Yang keempat, bulu mata yang berfungsi menahan air agar tidak jatuh langsung ke dalam mata. Yang kelima, sebagai pengatur suhu. Dan yang terakhir adalah pendorong penguapan keringat. Selanjutnya adalah struktur anatomi dari rambut. Yang pertama adalah shaft atau batang rambut. Yang kedua adalah kelenjar sebaceous yang menghasilkan sebum ke dalam folikel rambut untuk melumasi kulit dan rambut. Yang ketiga adalah folikel. Yang keempat adalah adductor pili muscle yang menyebabkan rambut berdiri. Yang kelima adalah bulge, yaitu menyuplai folikel. Yang keenam adalah papilla, tonjolan bulat kecil pada organ tubuh rambut. Yang ketujuh adalah matriks. Yang kedelapan adalah bulb atau dasar folikel. Dan yang terakhir adalah root atau akar rambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem integumen, yaitu kuku. Kuku adalah bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari kuku, tumbuh dari sel mirip dan gel lembut yang mati mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari dan memiliki pori-pori. Adapun salah satu dari fungsi kuku yaitu salah satunya melindungi ujung jari yang lembut penuh urat saraf. Yang kedua, mempertinggi daya sentuh. Bagian kuku terdiri dari atas. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan baru, yaitu salah satunya dinding kuku bagian yang menutupi pinggir atas. Yang kedua, dasar kuku bagian yang ditutupi kuku. Yang ketiga, alur kuku celah antar dinding dan dasar kuku. Yang keempat, akar kuku bagian proksimal kuku. Yang kelima, lumpung merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih. Adapun bagian struktur anatomi kuku yaitu free edge, tepi bebas, nail body, tubuh kuku, lunula yaitu area dalam kuku yang berbentuk bulan sabit putih, cuticula yaitu menghalangi bakteri berbahaya masuk dalam bakteri kuku. Yang selanjutnya nail rod, akar kuku, stratum mengurangi kehilangan air sehingga mencegah dehidrasi. Episium, tepi bebas lemping kuku. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari sistem integumen, yaitu
Adapun jenis-jenis dari kelenjar keringat terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama kelenjar keringat ekrin, yang kedua kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin berfungsi sebagai pengatur suhu badan. Biasanya kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan kulit. Yang kedua, kelenjar apokrin yang berfungsi sebagai pemecah komponen organik dari keringat yang dihasilkan. Kelenjar ini menghasilkan bau yang tidak sedap, biasanya terdapat pada ketiak. Itulah tadi pembahasan dari materi sistem integumen yang telah dibawakan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan sistem integumen, yaitu sistem integumen terdiri dari kulit, di mana kulit tersusun atas 3 bagian. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis, yang kedua rambut, yang ketiga kuku, dan yang terakhir kelenjar keringat yang terdiri dari kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Sekian presentasi kami dari materi sistem integumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.